Bapak, Ibu, dan Saudara, saudaraku seiman dalam Kristus, juga suster. Oh, suster ikut misa. Ya. Kita hari ini merayakan semua orang kudus, ini hari raya. Levelnya seperti hari Minggu. Ya. Sebetulnya hukumnya wajib, ya, ikut misa yang disamakan dengan hari Minggu. Bersyukurlah Anda bisa mengikuti misa. Baik yang di ruang adorasi ini, bagi umat juga yang ada di rumah. Hari ini tanggal 1 November, semoga tidak terlewatkan begitu saja. Kita diajak untuk merayakan semua orang kudus. Seperti saya ungkapkan tadi di awal misa, masing-masing kita punya nama pelindung. Semoga tidak lupa. Bukan hanya namanya, tapi lebih-lebih teladan hidupnya. Ya masing-masing kita punya, ya. Jangan sampai, loh apa nama saya ini tidak terkenal nomo. Tidak terkenal tapi ada, ya. Tidak tahu kalian sudah tahu tidak riwayatnya itu ya. Cari nanti ya, ensiklopedia orang kudus. Atau zaman sekarang tinggal klik Google, Mbah Google, ya, sudah ada riwayatnya dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sudah ada. Cari apa makna orang kudus yang kita pilih atau dipilihkan sebagai nama pelindung. Memberi inspirasi bagi kita dalam menggayuh kekudusan. Bukan tidak mungkin kita yang di dunia ini menjadi kudus. Ya. Saya itu enggak pantas, Remo. Saya orang berdosa. Loh, ini Roh Kudus sih berkarya ya. Menyadarkan kalau kita punya dosa. Siapa yang enggak punya dosa ini? Loh, semua punya. Ya. Lalu jangan lupa mengaku dosa kalau dosanya berat. Masa pandemi Romo, ngaku dosa sulit. Mosok tak? Oh. Terus saya mau mengaku dosa. Saya dulu peraturannya bagaimana? Bukan tidak mungkin. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu dibukakan bagimu. Ya. Tentu saja pandemi pakai protokol. Ya. Di beberapa paroki tidak boleh tidak di ruang pengakuan. Ya. Di mana? Ya agak terbuka begitu. Pakai masker dan seterusnya. Kembali kepada orang kudus yang kita rindukan, yang menjadi mungkin milik kita atau secara umum. Orang kudus dipuji oleh gereja, menjadi pelindung, menjadi kekayaan gereja. Pada hari raya orang kudus ini semoga kita dikuduskan pula. Menarik bacaan Injil yang kita dengar, sabda bahagia. Ya, bagaimana sabda bahagia Matius 48 itu ya dulu disebut 8 sabda bahagia. Ya, yang dipuji bahagia, siapa yang dipuji bahagia? Mereka yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena kamu akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang murah hati. Ini nilai-nilai ya, secara umum orang yang menghayati kekristenan ini, ya nilai-nilai ini, nilai-nilai Injil ini dipuji bahagia. Sampai kepada yang pribadi, ini secara umum ya, berbahagialah kamu, ya. Jika demi aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Sebagai orang Kristen harus sampai memikul salib ya. Orang Kristen hanya sukacita haleluya saja tidak cukup ya. Yang berat ini kadang-kala menanggung derita ini. Di rumah dihina, bahkan dengan orang yang dia cintai, sakitnya di sini. Loh ya. Sakitnya di sini di dalam hatiku. Tapi bukan lagu dangdut itu ya. Lagu sedih kok. Sakitnya di sini di dalam hatiku. Oh, sakit kok janji joget you know. Ironis sekali ya. Sakitnya tahu lagu dangdut itu ya. Dilukai oleh seseorang, lah nyanyi loh. Sakit luka kok. Waduh. Ya, nek lagune sendu ya pulangkan saja aku pada ini lagu ya yang sempat dilarang itu loh ya. Ya. Lagu cengeng ya, tapi itu perasaannya ya, ya. Tiada lagi yang kuharapkan, melankolis ya.
tiada lagi yang kuimpikan. Wow. Atau lagunya Didi Kempot itu yang apa ya? Banyak lagu ya. Lagu yang menusuk hati sehingga kita merasa sepertinya Tuhan meninggalkan kita, kita berjuang sendiri. Loh ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Kalau Anda menderita, saya sudah tua Romo, tidak diperhatikan anak cucu, loh bersyukurlah. Loh ya. Merasa saya sendiri Romo, ditinggal suami, maaf loh kalau begitu terjadi ya. Nanti diselesaikan bagaimana persoalan hidup. Tapi derita yang harus dipikul, bersyukurlah, dipuji bahagia. Kamu tidak sendiri. Ya. Yesus senantiasa menyertai kita. Bait pengantar ini tadi, bait pengantar Injil. Marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masih bisa ditambah itu ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mengalami itu dan kita menjadi sahabat Yesus dikuatkan. Kalau menjadi orang kudus yang menderita mau memikul itu dengan gembira, dengan penuh syukur, Anda dipuji bahagia. Dan itu kita temukan dalam riwayat aneka orang kudus yang kita miliki. Ya. Saya Santo Alfonsus ya, dia punya pengalaman sendiri ya, devosi kepada Sakrament Maha Kudus ya. Jalan salib dekat pada Bunda Maria ya. Askese atau mati raga yang kuat, semacam itu ya. Anda Santo Sopo, siapa ini? Ini Mudika. Tak ketak nggo masker ini. Mudika tahun 65. Iya. Nama pelindungnya siapa? Agustinus ya. Agustinus bisa Agustin, Agustina podo. Ya. Bagaimana pergulatan Agustinus yang anaknya Santa Monica? Paula sama Paula ya Paulus. Ya. Jadi kan namanya semacam itu. Namanya siapa? Baptis Benedikta. Bisa dari Santo Benedictus. Ya, cari mana? Temukan bagaimana perjuangan hidupnya, mendapat inspirasi apa untuk menghayati hidup di dunia ini, dan kita mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, suster siapa suster? Gak ketok susternya gemasker. Namanya suster baptisnya Agustina. Oh, ya, sama Agustinus ya. Bagaimana perjuangan Agustinus ya? Dia merasa tidak tentram sebelum beristirahat dalam Tuhan. Macam-macam mutiara hidupnya ya. Pada hari raya para kudus ini, semoga kita mendapat inspirasi dan dikuatkan. Teguh dalam iman, punya semangat pelayanan. Ya. Misioner kayak Ardasnya Kuskupan aja ya. Ya. Bisa dikodak-gadokkan. Maka kita mohon rahmat agar kita dikuduskan. Dan orang kudus ini menjadi penolong kita. Bahkan kita bisa memohon kepada dia agar hidup kita dikuduskan. Dan juga kita nanti semua masuk surga. Amin saudara. Nah, asal kita rindu pada dia yang menolong kita, yang menjaga kita. Orang kudus ini bisa menjadi harapan kita. Pada tanggal 1 November ini kita selain mengenang orang kudus itu, kita juga bisa memohon rahmat dan berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal. Saya bangga punya orang tua walaupun sudah meninggal, saya begitu dekat. Ya, doa. Besok tanggal 2 November itu umum ya. Berdoa bagi arwah orang-orang beriman yang mungkin tidak ada mendoakan. Ya. Lalu gereja menetapkan tanggal 1 sampai tanggal 8 November. Ini saat yang indah. Bagaimana kita tidak melupakan anggota keluarga kita yang sudah dipanggil menghadap Tuhan. Kita bisa mendoakan, kita tidak dipisahkan, kita disatukan dalam doa. Ya, berbagai cara bisa ditempuh ya. Memberikan intensi atau berdoa di makam ya. Mohon indulgensi, indulgensi ya. Dibarengin dengan doa-doa kita berguna bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan.
agar mereka semua bahagia di surga. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.